Ya, pemirsa, kembali lagi di Berita Satu View dan masih bersama Mas Bas dari Kompas ya. Mas Bas, ini kalau kita lihat di sebelum penangkapan BW ini ada konferensi pers yang dilakukan oleh Pak Hasto dari PDIP. Ini campur tangan PDIP dalam kasus ini seperti apa nih, Mas? Saya menduga memang ya kembali kilas balik lagi jadinya nih ya. Karena apa yang dilakukan oleh... Jadi ini kita ngomongin bantengnya nih. Iya, PLT Sekjen PDIP Hasto Kristianto itu kan dalam jumpa persnya mengungkapkan kehadiran Abraham Samad, Ketua KPK dalam beberapa kali pertemuan dalam rangka pencapresan. Cawapres. Iya, pencapresan dan pencawapresan. Faktanya memang, makanya kalau kilas balik Ade, itu bukan rahasia kok. Semua orang udah tahu ya? Semua orang sudah tahu bahwa Samad memang menjadi salah satu dari sekian cawapres yang diusung untuk mendampingi Jokowi. Waktu itu debatnya memang terjadi di mana-mana. Semua orang tahu, bukan rahasia. Nah, kenapa sekarang diungkapkan? Ini masih dalam konteks Budi Gunawan. Karena PDI adalah pendukung Budi Gunawan menjadi Kapolri. Bukan rahasia, Budi Gunawan adalah bekas ajudan Presiden Megawati Soekarno Putri. Dan saya kira memang ya dengan segala hormat, semua partai dalam koalisi Indonesia Hebat memang punya jagoan masing-masing. Ya kan, ada 5 partai di situ, kalau nggak salah 5 ya, PDIP, ya PKB, Nasdem, lalu PKPI, lalu Hanura, ya kan, jadi semua punya kepentingan. Jadi ini memang sangat kental nuansa politisnya. Kompromi politik. Belum lagi Yusuf Kalla yang juga ikut berjasa memenangkan Jokowi JK. Punya juga saham di situ, punya juga keinginan politik. Jadi ini politik yang dikompromikan, kompromi politik. Oke, kompromi politik yang dihubungkan dengan Kapolri. Seberapa strategisnya posisi Kapolri dalam kompromi politik ini? Sangat strategis, karena Polri ini sudah lepas dari TNI, reformasi TNI Polri ya, sejak tahun 99. Jadi Polri ini begitu menonjolnya, begitu berperannya, sekarang pun ada tuntutan supaya Polri dikerdilkan. Jangan lagi sendiri seperti ini langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Sebaiknya Polri masuk di bawah departemen. Jadi debat ini memang masih panjang. Ya, ada yang bilang Polri kebablasan setelah lepas dari TNI. Ada yang bilang ya Polri harus sendiri. Ada yang bilang harus di bawah departemen. Ini masih kabur. Tapi kembali ke yang tadi, kompromi politik inilah yang membuat akhirnya ya Presiden Jokowi terjepit, terkepung. Suka atau tidak ya, terkepung, dia ditekan kanan kiri. Jadi sebenarnya save KPK, save Jokowi atau save Polri? Nah ini, belakangan ini muncul lagi save Jokowi. Jadi akhirnya masyarakat berharap juga bahwa jangan-jangan ini yang terjadi memang ingin menyudutkan Jokowi. Jadi sasaran akhirnya Jokowi. Sengaja dibuatkan lubang-lubang untuk kemudian Jokowi masuk ke terperosok ke dalam lubang-lubang tersebut, begitu ya? Iya, kira-kira begitu. Ini dipakai oleh pihak-pihak atau musuh-musuhnya lah ya, untuk terus menekan Jokowi, membuat situasi politik tidak stabil dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini adalah konspirasi tingkat tinggi. Mungkin belum sampai ke sana, tapi muncul kecurigaan bahwa ini juga karena kemarin contohnya ada ya, kemarin waktu banyak orang berkumpul di depan kantor KPK, ada juga loh, banyak juga orang-orang yang tidak jelas. Ini juga harus diwaspadai, saya kira. Oke, ini kan belum 100 hari Jokowi menjabat sebagai presiden, tapi sejumlah peristiwa membuat orang mempertanyakan kepemimpinan Jokowi. Bagaimana kemudian media melihatnya, karena kan dari serentetan peristiwa yang sampai saat ini terjadi begitu. Ya, kalau media kita selalu cover both sides istilahnya ya. Untuk urusan Kapolri, KPK, BW ini kita tentu kritis, ya sangat kritis bahkan sebagian media ya. Tapi di lain pihak kita juga memberikan tempat kepada Presiden melakukan tugas-tugas dan tanggung jawabnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dengan dukungan kabinet kerja yang ternyata memang cukup berhasil. Paling kurang dalam 3 bulan ya menumbuhkan harapan bahwa kita bangsa yang besar, bahwa masalah kita banyak, bahwa itu bisa diselesaikan. Contohnya saja lah ya, sekarang masalah
ikan aja ya, kan kita senang semua. Ya, dengan kebijakan-kebijakan, gebrakan-gebrakan dari menteri barunya begitu ya? Iya, Menaker sekarang mau mencoba untuk meningkatkan harkat TKI, bahkan PRT mau diatur ya. Itu juga sebuah kemajuan. Tapi kan kalau misalnya kepemimpinan dari Pak Jokowi sendiri, jika memang sama, artinya mempertunjukkan drama yang sama, akankah kemudian ini menutup kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh tim atau kabinetnya dia Nah, sendiri? itu tugas gitu, media, kan? Cover both sides. Jadi jangan melulu memuji, jangan melulu mengkritisi, tapi realistis. Jangan pesimistis, dan tapi juga jangan optimistis. Realistis saja. Ini loh, ini rapornya ini loh, untuk bidang ini, misalnya 7, untuk ini 5, ya merah nih, hati-hati. Itu semua ditempatkan dalam konteks yang sangat rasional, ya, cermat, sehingga masyarakat punya bayangan. Jangan lagi kita terperosok dengan, ya, budaya kita kan begitu kan, istilahnya itu adek kita itu memungut pemimpin di pinggir jalan untuk memakamkannya langsung hari itu juga ke kuburan. Itu yang nggak baik gitu loh. Cepat terpesona tapi cepat kecewa. Mas Bas, ini jika memang Jokowi dianggap misalnya ke depannya juga tidak bisa menyelesaikan kasus ini yang ada serentetan peristiwa yang memang berkaitan satu dengan yang lainnya ini, bagaimana kemudian media dan juga masyarakat bereaksi pada Jokowi? Ya, kita punya pengalaman dengan pemerintahan yang lalu, kekecewaan yang besar karena politik pencitraan akan terulang lagi. Media akan dengan sangat kritis, ya, mengawal, mengkritisi, dan pemerintah dalam posisi yang seperti pemerintahan lalu SBY, tertekan kan, terkepung juga, nggak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya sekarang sejarah mencatat, ya kita tahu apa yang dikerjakan. Jadi langkah yang tepat atau timing yang tepat untuk kemudian tidak menjadi terkepung adalah saat ini, sesegera mungkin, sehingga kedepannya tidak menimbulkan kepungan-kepungan baru, tidak menimbulkan kerangkeng-kerangkeng baru begitu ya, Iya, Mas ya? Dua hal. Satu, jangan terjebak politik pencitraan lagi seperti pemerintahan sebelumnya. Kedua, jangan ragu seperti presiden sebelumnya. Harus lebih tegas. Ini ujian pertama. 3 bulan loh masih. Ujiannya masih banyak lagi kayaknya. Masih banyak, ini ujian pertama. Mas Bas, kita masih punya satu segmen lagi nanti untuk memprediksi apakah kemudian berita-berita yang akan menjadi headline utama di sejumlah koran nasional dan juga media lainnya. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di Berita Satu View.